Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian, pada kali ini kita akan membahas tentang kaidah perintah dan larangan dalam lafaz, amr dan nahi. Ini adalah pertemuan ke-7. Sebelum nanti minggu depan kita akan menghadapi ujian tengah semester. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Apa itu amr? Amr adalah suatu lafaz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk menuntut kepada orang yang lebih rendah derajatnya agar melakukan suatu perbuatan. Oke, ini adalah definisi amr. Kemudian bagaimana bentuk-bentuk lafaz amr? Kita next. Bentuk lafaz amr yang pertama adalah fi'il amr. Kita contohnya lihat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat. Coba adik-adik sekalian kita lihat lafaz aqimu. Lafaz aqimu artinya dirikanlah, dan atu tunaikanlah. Dalam ayat ini lafaz aqimu dan atu ini adalah bentuknya bentuk fi'il amr dari fi'il madi. Aqimu fi'il madinya aqama. Kemudian atu fi'il madinya adalah ata. Oke, ini bentuk lafaz amr yang pertama, fi'il amr. Yang kedua, bentuk fi'il amr adalah fi'il mudhari yang dimasuki lam amr. Kita lihat surat Ali Imran ayat 104 ya. Ini mohon maaf fontnya agak berubah ya. Agak berubah, mungkin tadi saya sudah setting, tapi nggak apa-apa. Kita coba baca saja ya. Ini Ali Imran ayat 104. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatin yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, kita lihat lafaz wal takun. Wal takun ini adalah fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari yang sudah dimasuki oleh wawu ataf. Wawu ataf ini artinya dan ya, dan lam amr. Lam amr di sini bermakna hendaknya atau agar. Oke, ini contoh fi'il mudhari yang dimasuki dengan lam amr. Selanjutnya bentuk dari fi'il amr, mohon maaf ya, ini maksudnya nomor 3. Nomor 3 tadi ini, oke, ini yang sudah saya edit berarti. Oke, yang tadi sebelumnya, nomor 2, ini sama saja. Saya belum hapus yang sebelumnya ya. Jadi kita lanjutkan saja ya. Nomor 3 dari bentuk fi'il amr itu ada sesuatu yang diperlukan sebagai fi'il amr. Di sini ada isim fi'il ya. Al-Maidah ayat 105. Coba lihat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Alaikum anfusakum, jagalah dirimu. Lafaz alaikum dalam ayat ini adalah isim fi'il. Bentuknya bukan fi'il tapi artinya sama dengan fi'il. Di sini artinya sama dengan arti fi'il amar, jagalah, ifadu misalnya. Alaikum, alaikum di sini sama dengan fi'il amr, artinya jagalah, alaikum anfusakum, jagalah diri kalian sendiri, dirimu sendiri ya. Ini adalah contoh isim fi'il, sesuatu yang diperlukan sebagai fi'il amr. Oke, selanjutnya nomor 4, ada juga bentuk fi'il amr dengan jumlah khobariyah, kalimat berita. Kalimat berita, kita lihat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalimat berita yang memberitakan, ini kan surat Al-Baqarah ya 238.
Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, menunggu sampai 3 kali quru ya. Nah, kalimat di sini mengandung kalimat berita yang memberitakan bahwa wanita yang ditalak itu harus menunggu 3 kali quru. Nah, akan tetapi kalimat tersebut digunakan sebagai kalimat yang mengandung tuntutan, ya. Jadi mengandung tuntutan, yaitu tuntutannya adalah harus menunggu masa iddah sampai 3 kali quru. Ini jumlah khobariyah yang mengandung tuntutan. Ini masih masuknya pada fi'il amr, perintah untuk menunggu 3 kali 3 kali quru bagi perempuan yang ditalak. Oke. Nah, setelah tadi kita mempelajari bentuk-bentuk fi'il amr, selanjutnya adalah gaya bahasa, uslub ya, uslub atau gaya bahasa yang dipakai oleh Al-Qur'an. Yang pertama adalah menggunakan fi'il amr atau fi'il mudhari yang dimasuki oleh lam amr. Tadi yang sudah saya contohkan, wal takun ya. Ini banyak sekali dalam Al-Qur'an contoh-contoh fi'il amr atau fi'il mudhari yang dimasuki oleh lam amr. Yang kedua adalah dengan ungkapan kalimat yang memakai perkataan yang bersuku kata amaro. Amaro itu banyak sekali ya di Al-Qur'an. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Coba, lafaz amaro di sini mana? Ya'murukum ya. Ya'murukum. Nah, ini juga uslub atau gaya bahasa yang sering dipakai oleh Al-Qur'an menunjukkan amr ya, perintah. Sesungguhnya Allah memerintahkan, menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ini lafaz ya'murukum ini masuk pada amr, lafaz amr ya. Selanjutnya, dengan ungkapan kalimat yang memakai perkataan yang bersuku kata farodo. Qad alimna ma farodna alaihim fi azwajihim. Farodna di situ juga salah satu uslub yang dipakai oleh Al-Qur'an untuk menunjuk amr ya, bermakna amr. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka perihal istri-istri mereka, mewajibkan farodo ya. Selanjutnya ungkapan kalimat yang menggunakan perkataan yang bersuku kata kataba, menggunakan kata kataba ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Kutiba, diwajibkan atas kamu apabila di antara kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan kerabat-kerabatnya secara baik. Kutiba di sini artinya diwajibkan ya, diwajibkan atas kamu. Ini uslub yang dipakai dalam Al-Baqarah ayat 180. Next ya. Ada juga yang memakai uslub memberitakan suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia bahwa perbuatan itu untuknya. Coba lihat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Ya. Ini termasuk juga bentuk amr ya. Kemudian uslub selanjutnya ini menjadikan suatu perbuatan adalah sebagai jawaban atas suatu syarat. Fa'in uhsirtum famastaysara minal had. Jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah korban yang mudah didapat. Di sini ada jawab syarat. Fa'in uhsirtum famastaysara. Nah, itu ya. Suatu perbuatan adalah sebagai menjadikan suatu perbuatan adalah sebagai jawaban atas suatu syarat. Apakah masih ada lagi uslubnya? Kita lihat lagi. Oh, masih ada. Uslub lain yang sering kita temui di Al-Qur'an, misalnya mensifati bahwa perbuatan itu adalah baik atau merupakan perbuatan bakti. Kul islahul lahum khair. Katakanlah mengurus mereka. Mereka di sini adalah siapa? Anak yatim. Katakanlah mengurus mereka anak yatim secara patut adalah merupakan perbuatan yang baik. Di sini disifati perbuatan itu baik gitu ya. Bentuknya itu ya artinya amr gitu, berbuat baik, berbuat
mengurus anak yatim merupakan perbuatan yang baik. Di sini mengandung mana perintah. Selanjutnya, menjanjikan dengan suatu janji yang baik. Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allahu yaqbidu wa yabsut. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, bagaimana pinjaman yang baik itu adalah menafkahkan hartanya ke jalan Allah. Maka Allah akan memberi lipat ganda, memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat-lipat. Di sini ada janji ya, satu janji yang baik gitu. Barang siapa yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka akan dilipat gandakan oleh Allah. Di sini juga mengandung perintah ya. Barang siapa yang mau bersedekah, mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka janji Allah itu akan dilipat gandakan. Di sini masuk pada makna perintah ya. Nah, oke, selanjutnya. Nih, al-aslu fil amri lil wujubi. Menurut aslinya, amar itu adalah untuk mewajibkan. Tetapi jika kita kemudian menemukan suatu korina yang dapat mengalihkan lafaz amar itu dari arti wajib kepada arti yang lain, maka hendaklah dialihkan kepada arti yang lain itu, sebagaimana dikehendaki oleh korina tersebut. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi bahwa asal amar itu adalah untuk mewajibkan. Tetapi ketika kita mendapati suatu korina yang dapat mengalihkan lafaz amr itu dari arti wajib kepada arti yang lain, maka hendaklah dialihkan kepada arti yang lain itu, sebagaimana dikehendaki oleh korina tersebut. Misalnya, jadi simpelnya seperti ini. Ada bentuk-bentuk amar itu menunjukkan kepada wajib ya, menunjukkan kepada wajib. Tetapi ada loh bentuk amar yang tidak bermakna wajib ya. Apa saja? Contohnya sunat ya. Fakatibuhum in alimtum fihim khairan. An-Nur ayat 33. Maka hendaklah kamu buat perjanjian mukatabah dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka ya. Fakatibuhum. Mukatabah, apa itu mukatabah? Mukatabah itu adalah memerdekakan budak dengan menerima pembayaran angsuran dari budak itu. Nah, ini merupakan bukan kewajiban atas tuan yang memerdekakan budak. Mukatabah ini suatu perjanjian yang mengandung unsur belas kasihan gitu ya. Jadi hukumnya itu tidak wajib tapi sunnah. Kemudian yang kedua adalah irsyad. Irsyad ini pengarahan. Kita lihat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hai orang beriman, apabila kamu berutang hingga masa yang ditetapkan, hendaklah kamu menulisnya. Nah, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Mencatat utang itu lebih terpercaya dan dapat menghindarkan dari pertentangan, dari perkelahian, dari fitnah dan lain sebagainya. Tetapi melakukan yang demikian itu tidak sampai wajib hukumnya, karena dengan tidak menulis pun kita dapat tercapai maksud tersebut ya. Jadi faktubu di sini ini bukan bermakna amr yang wajib ya, tetapi hanya irsyad saja. Irsyad ini pengarahan atau memberi petunjuk ya. Oke, jika ada pertanyaan misalnya, Bu, apa perbedaan antara sunnah dan irsyad? Nadab atau sunnah dan irsyad. Nadab itu lebih ke mencari pahala di akhirat, sedangkan irsyad itu hanya pengarahan untuk kemaslahatan di dunia saja. Contohnya tadi, jika kita utang piutang, kemudian kita mencatatnya, nah itu termasuk pada irsyad, ya. Jadi hanya sebatas kemaslahatan di dunia saja jika kita lakukan, ya. Kalau sunnah
itu nanti ada konsekuensinya, itu adalah mendapat pahala misalnya ya jika dikerjakan. Kalau irsyad itu hanya kemaslahatan di dunia saja. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada amr yang bermakna ibahah, membolehkan. Coba kita lihat Al-Quran, Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah, minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yakni fajar. Amr dalam ayat ini, coba. Mana amr dalam ayat ini adalah kulu washrobu, makan dan minumlah. Ini bukan memberi pengertian wajibnya makan dan minum pada malam hari bagi orang berpuasa, tetapi hanya semata-mata untuk membolehkan makan dan minum sampai terbit fajar. Sebab makan dan minum ini baik bagi orang yang berpuasa maupun tidak, bukanlah wajib hukumnya ya. Jadi wakulu washrobu ini benar fi'il amar ya. Tetapi hukumnya tidak wajib, tapi ibahah. Ibahah di sini membolehkan. Boleh makan dan minum sampai terbit fajar. Ini bagi yang berpuasa ya. Bagi yang akan berpuasa. Selanjutnya ada doa ya. Ada amr yang bermakna doa. Ini doa yang sering kita panjatkan ya. Doa yang populer. Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Coba di sini mana fi'il amarnya? Atina. Atina di sini adalah berilah kami. Ini hanyalah semata-mata untuk memohon doa kepada Tuhan gitu, memohon kepada Tuhan. Karena di sini tidak layak kiranya kalau kita mewajibkan sesuatu kepada Tuhan gitu ya. Di sini hanya sebatas doa saja. Atina, berilah kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia dan akhirat. Ini hanya memohon kepada Tuhan saja ya. Nah, kemudian masih ada ya. Ada fi'il amr yang bermakna ta'jiz, memperlihatkan kelemahan lawan. Fa'tu bisuratim mim mislih. Ini Al-Baqarah ayat 23. Maka buatlah satu surat saja semisal dengan Al-Quran. Nah, ini adalah perintah Tuhan untuk membuat satu surat kepada orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu wahyu dari Tuhan. Ini untuk memperlihatkan bahwa mereka itu sebenarnya tidak mampu. Mereka itu sebenarnya lemah untuk menandingi ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa sendiri, bahasa mereka sendiri ya. Fa'tu di sini maka buatlah gitu ya. Artinya ini untuk memperlihatkan kelemahan lawan. Bukan artinya perintah untuk membuat surat ya. Ini lebih ke ta'jiz saja, memperlihatkan kelemahan lawan. Nah, selanjutnya ada tahdid, ancaman. Ayat malu masyi'tum. Fusilat ayat 400 ayat 40 ya. I'malu masyi'tum, perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Nah, i'malu di sini, perbuatlah, ini perintah untuk mengerjakan sesuatu yang dikehendaki. Kerjakanlah. Bukanlah berarti menyuruh seseorang berbuat sesuka hatinya. Ya. Melainkan perintah itu adalah suatu ancaman dari Tuhan sekiranya orang tersebut tetap melakukan. Ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. I'malu masyi'tum, perbuatlah apa yang kamu kehendaki. I'malu di sini maknanya adalah ancaman dari Tuhan ya. Maka kerjakanlah sesuai apa yang kamu kehendaki misalnya. I'malu masyi'tum. I'malu di sini bermakna kerjakanlah. Tetapi yang ingin disampaikan di situ adalah ini ancaman ya. Ancaman dari Tuhan, kiranya orang tersebut tetap melakukan sesuatu yang mereka kehendaki, gitu ya. Itu uslub amr, uslub perintah yang sering digunakan dalam ayat-ayat Al-Quran ya. Nah, oke, selanjutnya kita masuk pada materi nahyi.
Ya, nahi, ada amr, ada nahi. Nah, nahi di sini ini adalah larangan, suatu lafaz yang digunakan untuk menuntut agar meninggalkan suatu perbuatan. Kalau amr tadi melakukan perbuatan, kalau larangan di sini justru sebaliknya meninggalkan suatu perbuatan. Selanjutnya kita ingin lihat, nah apa saja bentuk-bentuk nahi? Bentuk nahi yang pertama adalah fi'il mudhari yang disertai la nahiyah. Al-Baqarah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tufsidu fil ardi. Janganlah kamu merusak di muka bumi ini. Oke. Lafaz la tufsidu, janganlah kamu merusak, ini adalah fi'il mudhari yang dimasuki dengan la nahiyah, yang artinya janganlah. Oke, lanjut ya. Bentuk kedua dari lafaz nahi ini adalah jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah atau kalimat berita yang mengandung tuntutan. Nih, di bawah ini ada surat Al-Baqarah 229. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Ya, di sini atau misalnya ada contoh lain An-Nisa ayat 23, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu perempuan. Nah, nas yang pertama dengan yang kedua ini berbentuk kalimat berita. Kalimat pertama ini memberitakan bahwa seorang suami tidak halal menarik kembali yang telah diberikan kepada si istri, apa? Yaitu mas kawin. Terus yang tadi yang hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum ini memberitakan bahwa seseorang itu diharamkan mengawini ibu dan anak perempuannya. Oke. Nah, di sini jelas adanya tuntutan untuk meninggalkan atau untuk tidak melakukan perbuatan yang demikian, ya. Jadi jumlah khobariyah atau kalimat berita yang mengandung tuntutan. Yang ketiga ada uslub gaya bahasa. Gaya bahasa yang dipakai oleh Al-Quran. Tadi kan sudah dibahas yang amr bagaimana saja bentuknya, kemudian uslub yang dipakai dalam Al-Quran apa saja, tadi contohnya sudah saya jelaskan. Nah sekarang nahi pun ada gitu. Ada uslub gaya bahasa yang dipakai oleh Al-Quran, khususnya nahi ya. Kita lihat yang pertama adalah menggunakan fi'il mudhari yang dimasuki la nahiyah. Fi'il mudhari yang dimasuki dengan la nahiyah. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Oke. Itu artinya janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan orang yang lebih bermanfaat hingga sampai dewasa. Oke. Itu fi'il mudhari yang dimasuki la nahiyah. Wala taqrabu. Selanjutnya ada menggunakan sigot amar tetapi maksudnya perintah meninggalkan. Wadharu zahirul ismi wa batinah. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Ini Al-An'am ayat 120. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Nah, usul selanjutnya adalah menggunakan kata haroma ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batona. Ada harroma di situ. Harroma, perkataan yang bersuku kata harroma. Diharamkan. Ya, berarti harus ditinggalkan. Selanjutnya, tidak halalkan ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Di situ ada lafaz tidak halal la yahillu lakum. Selanjutnya, meniadakan suatu perbuatan. Fa in tahau fala udwana illa 'alal zalimin. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Ini Al-Baqarah ayat 193. Lanjut ya. Mensifati bahwa perbuatan itu jelek. Nah, lihat nih Al-Imran ayat 180. Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Di sini wala yahsabanna, janganlah orang-orang bakhil itu sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Mereka menyangka bahwa kebahilan itu adalah baik bagi mereka. Kebahilan itu nggak baik, kebahilan itu buruk bagi mereka. Di sini ada perbuatan
mensifati bahwa perbuatan itu jelek ya, wala yahsabannal ladzina yabkhuluna. Nah, di sini juga berarti bukan perintah, berarti untuk meninggalkan perbuatan bakhil ya. Karena perbuatan bakhil itu termasuk perbuatan yang jelek. Selanjutnya, dijadikan suatu perbuatan itu sebagai sebab memperoleh dosa. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu. Al-Baqarah ayat 181. Ya. Barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang yang mengubahnya itu. Di sini ada perbuatan yang menyebabkan mendapatkan dosa. Oke. Lanjut ya, menyatakan ancaman siksa. Fabashirhum bi'azabin alim ini, mohon maaf sebelumnya, Fabashirhum bi'azabin alim ini surat At-Taubah ayat 34 ya. Ujungnya saja saya tidak ke bawah nih yang awalnya. Walazina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka akan adanya siksa yang pedih. Ini At-Taubah ayat 34. Di sini ada ancaman siksa ya. Bagi orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka apa ancamannya? Ancamannya adalah akan disiksa, mendapatkan siksa yang pedih. Berarti kita harus meninggalkan perbuatan ini. Dalam konteks ini adalah menyimpan emas dan perak serta tidak dinafkahkan di jalan Allah. Oke, selesai ya. Nah, jika tadi al-amr ada al-aslu fil amri lil wujub, asal dari amr itu adalah hukumnya mewajibkan, di sini ada al-aslu fin nahyi lit tahrim. Jadi menurut aslinya larangan itu memakruhkan ya, bukan memakruhkan, mohon maaf, mengharamkan. Menurut aslinya larangan itu berarti mengharamkan. Nah, kemudian ada loh ternyata nahi yang tidak bermakna haram ya, tapi ada makruh misalnya karohah. Kita misalnya lihat mana ya, wala tusallu fi a'tanil ibili. Janganlah kamu bersembahyang di kandang unta. Ini riwayat hadis Ahmad dan Tirmizi ya. Nah, larangan bersembahyang di kandang unta, la tusallu, ini bukan haram, tapi hanya makruh saja. Kenapa? Karena ada korina yang menjelaskan bahwa hikmah dilarang sholat di kandang unta ini adalah jadi ketika sembahyang ya akan ketakutan dan terus lari. Jadi larinya unta dalam keadaan seseorang menjalankan sembahyang menyebabkan ketidaktenangan dalam bersembahyang. Bahkan menyebabkan putusnya sembahyang karena mengejar unta yang sedang lari. Jadi tusallu di sini tidak bermakna haram, tetapi hanya makruh saja jika kita sholat di kandang unta. Tadi alasannya karena dikhawatirkan akan mengganggu sembahyang kita, bahkan menyebabkan putusnya sembahyang karena kita mengejar unta yang sedang lari itu ya. Tusallu di situ, la tusallu di situ bermakna bukan haram tetapi pada karoha atau makruh. Kemudian ada yang bermakna doa. Nah, ini juga sering nih kita panjatkan. Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah kau jadikan hati kami cenderung kepada kesesatan setelah kau beri petunjuk kepada kami. Nah, lafaz nahi la tuzigh di situ artinya kan janganlah kamu jadikan hati kami cenderung ya. Nah, di sini hanya bermakna doa saja. Kemudian yang ketiga adalah irsyad. Irsyad itu pengarahan, memberi petunjuk baik. Misalnya kita lihat ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Nah, lafaz la tas'alu kita terjemahkan dulu. Wahai orang beriman, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru akan memberatkan kamu. Nah, kita lihat la tas'alu di sini bukan bermakna haram ya. La tas'alu di sini adalah memberi petunjuk yang baik, irsyad. Jika kamu menanyakan sesuatu
ketika diterangkan justru ini akan memberatkan kamu gitu ya. Di sini hanya irsyad saja memberi petunjuk yang baik. Selanjutnya. Oke, ternyata ini slide terakhir ya. Slide terakhir tadi tentang nahi. Tadi al-aslu fin nahi li tahrimi ada makna nahi yang tidak hanya bermakna haram ya. Ada makruh, ada doa, dan kemudian ada irsyad, memberi petunjuk saja. Baik, adik-adik sekalian, demikianlah materi yang saya sampaikan tentang amar dan nahi, perintah dan larangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan, banyak sekali kekurangan. Mangga disimak ya, ini sebagai bahan untuk menghadapi ujian tengah semester. Mangga kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.